Kalau bala keselamatan pindah, kita mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka baptis tidak pakai air, tapi pakai bendera. Shalom. Di Indonesia ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Pendeta Ezra Soru. Yang sangat menarik adalah Pendeta Ezra Soru adalah salah seorang hamba Tuhan yang terpanggil secara konsisten sebagai seorang apologet Kristen, atau sebagai seorang yang membela atau mempertahankan kemurnian iman Kristen. Dan saya secara pribadi telah menonton sekian banyak video dari Pendeta Ezra Soru, sehingga saya secara pribadi kagum sama hamba Tuhan ini, karena tidak banyak hamba Tuhan yang terpanggil sebagai seorang apologet. Dan menarik, ada salah satu video yang saya nonton secara utuh dari Pendeta Ezra Soru, dan ada sedikit cuplikan yang sangat-sangat menarik perhatian saya. Demikian cuplikan videonya. Kalau bala keselamatan pindah, kita mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka baptis tidak pakai air, tapi pakai bendera. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi benderanya lewat di sini. Ya, Alkitab bilang baptis harus pakai air. Ya, berarti itu baptis tidak sah. Maka di situ baptis boleh ulang kalau dibaptis oleh gereja yang tidak percaya doktrin Tritunggal atau tidak pakai air. Masih penasaran? Berikut saya putar sekali lagi. Kalau bala keselamatan pindah, kita mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka baptis tidak pakai air, tapi pakai bendera. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi benderanya lewat di sini. Ya, Alkitab bilang baptis harus pakai air. Ya, berarti itu baptis tidak sah. Maka di situ baptis boleh ulang kalau dibaptis oleh gereja yang tidak percaya doktrin Tritunggal atau tidak pakai air. Sekarang saya akan menanggapi cuplikan video di bagian awal tadi dengan tujuan agar Pendeta Ezra Soru mengetahui dasar Alkitabiah baptisan air Gereja Bala Keselamatan. Sekali lagi, dengan tujuan agar Pendeta Ezra Soru mengetahui dasar Alkitabiah baptisan air Gereja Bala Keselamatan. Kalau bala keselamatan pindah, kita mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka baptis tidak pakai air. Kalau bala keselamatan pindah, kita mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka tidak pakai air. Kalau bala keselamatan pindah, kita mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka tidak pakai air. Dari mana Pendeta Ezra Soru tahu kalau bala keselamatan baptis tidak pakai air? Dari mana Pendeta Ezra Soru lihat atau kaji bahwa bala keselamatan membaptis tidak pakai air? Dan siapa yang bilang bala keselamatan membaptis tidak pakai air? Ini adalah pandangan yang sangat-sangat keliru dari Pendeta Ezra Soru, karena bala keselamatan membaptis pakai air. Sekali lagi saya jelaskan, bala keselamatan membaptis pakai air. Sepertinya saya tidak perlu menggurui Pendeta Ezra Soru, karena Pendeta Ezra Soru sebenarnya sudah lebih paham daripada saya yang baru belajar ini. Tetapi bagian ini perlu saya harus katakan lagi, dan Pendeta Ezra Soru harus melihat lagi bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab itu ada dua jenis air. Di dalam Yohanes 4, waktu perempuan Samaria bercakap dengan Yesus, di situ ada dua jenis air. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kalau kau minum air yang ada dalam sumur ini, kau akan haus lagi." Air yang dimaksud Yesus yang pertama di situ adalah air harafiah, air yang ada di dalam sumur Yakub itu. Tetapi ada air yang kedua yang Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu, "Kalau kau minum air yang akan kuberikan kepadamu, air itu akan memancar terus-menerus dalam dirimu, dan air itu akan membawa engkau sampai kepada hidup yang kekal." Air apakah yang kedua yang Yesus maksud? Bukan air sumur, bukan air harafiah, bukan air yang sering kita minum atau air yang sering kita pakai mandi. Bukan air itu. Tetapi ada satu air, yaitu air hidup yang diberikan kepada perempuan Samaria, dan air itu memancar di dalam keseluruhan tubuhnya, dan air itu akan membawa wanita itu untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Dari dua jenis air yang ada dalam Alkitab, yaitu air harafiah dan air hidup, saya perlu mempertanyakan, Pendeta Ezra Soru melihat air yang mana dalam menjelaskan soal baptisan? Air harafiah atau air hidup?
Tetapi sepertinya saya melihat bahwa keseluruhan penjelasan Pendeta Esa Soru hanya mengarahkan pikiran jemaat kepada air harafiah, tanpa melihat bahwa ada jenis air yang kedua, yaitu air hidup, yang ada juga di dalam Alkitab. Lalu pertanyaan saya berikutnya, Pendeta Esa Soru sudah tahu belum bala keselamatan membaptis pakai air yang mana? Air harafiah atau air hidup? Pendeta Esa Soru tahu tidak bala keselamatan memakai air yang mana dari dua jenis air ini? Kalau tidak tahu, kenapa Pendeta Esa Soru langsung mencat bala keselamatan tidak pakai air? Saya kira Pendeta Esa Soru harus melihat salah satu teks, yaitu di mana Petrus berkhotbah dan kurang lebih 3.000 orang bertobat. Pertanyaan saya, 3.000 bertobat itu dibaptis pakai air harafiah atau pakai air hidup? Kalau pakai air harafiah, bagaimana cara Petrus membaptis? Dipercik satu-satu atau direndam rame-rame 3.000 orang, atau pakai selang semuanya? Dan Alkitab sama sekali tidak mencatat bagian itu. Tetapi dalam hemat saya melihat bahwa secara keseluruhan orang yang bertobat itu sudah dibaptis pakai air hidup. Apakah kena air harafiah atau tidak kena dengan air harafiah, apakah badannya kena air harafiah ataupun tidak kena air harafiah, tetapi secara keseluruhan 3.000 orang itu sudah dibaptis dengan air hidup. 3. Kita kembali kepada teks Yohanes 4, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya pada waktu itu. Seharusnya itu momentum terbaik untuk Yesus saat itu, untuk baptis dia dengan air harafiah. Kenapa? Karena di situ ada media air, ada air sumur Yakub yang ada di situ. Yesus bisa ambil wanita itu, masukkan ke sumur, atau ambil air sumur itu dan siram kepada wanita itu. Tetapi yang sangat menarik perhatian saya, Yesus sama sekali tidak lakukan bagian itu. Yang saya bayangkan begini, Pendeta Esa Soru, seandainya Pendeta Esa Soru yang hadir di sumur Yakub pada waktu itu, pasti Pendeta Esa Soru ambil air dari sumur Yakub dan percik wanita itu. Itu pasti. Kenapa? Karena pemikiran Pendeta Esa Soru itu, baptisan itu hanya harus pakai air harafiah, tanpa memikirkan bahwa ada air hidup. Yang Yesus bilang, kalau saya kasih kau air hidup ini, air itu akan terus-menerus memancar dalam dirimu dan membawa engkau sampai kepada kehidupan yang kekal. Sehingga Yesus tidak baptis dia pakai air harafiah, tetapi ada satu air yang tidak kelihatan, yang ada di sumur itu, yang ada pada Yesus, yang diberikan saat itu kepada wanita itu. Sehingga wanita itu pun saat itu juga dibaptis pakai air hidup. Dan saat itu juga wanita itu pergi menginjil di seluruh daerah Samaria. Bagaimana bisa sudah menginjil tidak dibaptis pakai air harafiah? Itu kan pemikiran Pendeta Esa Soru. Tetapi kalau pemikiran Yesus beda. Kau boleh pergi menginjil karena engkau sudah dibaptis. Tapi tidak ada air. Mana air? Kau sudah dibaptis pakai air hidup, air yang terus memancar dalam dirimu, dan air itu akan membawa engkau sampai kepada kehidupan yang kekal. Masih tentang air, Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Aku membaptis kamu dengan air. Aku membaptis kamu dengan air." Air apakah yang Yohanes maksud? Air harafiah, air sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air ini, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ia akan membaptis kamu, dia akan baptiso kamu, dia akan selam kamu dengan Roh Kudus dan api." Baptisan yang pertama yang Yohanes maksud baptisan air sungai Yordan. Tapi baptisan yang kedua yang Yohanes maksud baptisan Roh Kudus dan api. Pertanyaan saya, apakah baptisan kedua yang Yohanes maksud, yang lebih berkuasa daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, apakah itu harus pakai air harafiah atau tidak? Saya pikir Pendeta Esa Soru pasti bisa menjawab bagian ini. Dan Pendeta Esa Soru sangat paham bagian ini. Dan seharusnya Pendeta Esa Soru mengetahui dulu baptisan air yang bagaimana yang dilakukan oleh Bala Keselamatan. Baptisan air yang bagaimana yang dilakukan oleh gereja Bala Keselamatan. Untuk itu saya mengajak Pendeta Esa Soru untuk datang ke gereja Bala Keselamatan, dan kita sama-sama melihat, dan Pendeta Esa Soru bisa belajar lebih banyak tentang baptisan air yang dilakukan oleh gereja Bala Keselamatan, agar Pendeta Esa Soru lebih banyak referensi lagi tentang baptisan air yang dilakukan oleh gereja-gereja, secara khusus gereja Bala Keselamatan yang melaksanakan
baptisan air. Tapi pakai bendera. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi benderanya lewat di sini. Tapi pakai bendera. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi benderanya lewat di sini. Tapi pakai bendera. Pegang bendera dan mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pendeta Esa Soru, maaf Pendeta Esa Soru, terlalu banyak yang kagum terhadap Pendeta Esa Soru, termaksud saya yang sedang berbicara ini. Tetapi di bagian ini Pendeta Esa Soru sedang mengfitnah bala keselamatan. Sekali lagi, sedang mengfitnah bala keselamatan. Pertanyaan saya, di mana Pendeta Esa Soru pernah lihat hamba Tuhan di gereja bala keselamatan? Atau gereja bala keselamatan yang mana yang Pendeta Esa Soru pernah lihat mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak, Roh Kudus? Di mana itu pernah terjadi? Ini fitnahan, dan ini adalah hayalan bualan dari Pendeta Esa Soru. Sekali lagi saya katakan, ini fitnahan dan hanya hayalan dan bualan omong kosong dari Pendeta Esa Soru. Kalau memang ini bukan omong kosong, di mana Pendeta Esa Soru pernah melihat gereja bala keselamatan melaksanakan baptisan yang seperti itu? Di mana? Di mana baptisan yang pakai bendera? Saya perlu menjelaskan kepada Pendeta Esa Soru bahwa bala keselamatan kalau melaksanakan upacara-upacara seperti pelantikan prajurit itu pakai bendera. Tetapi tidak ada orang yang pegang bendera lalu bilang, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Benderanya hanya dipegang dengan tegak, dan itu bukan acara pembaptisan. Sekali lagi, itu bukan acara pembaptisan Pendeta Esa Soru. Itu adalah acara pentabisan prajurit. Pentabisan prajurit. Waktu orang sudah ditabiskan sebagai prajurit bala keselamatan, dia terdaftar sebagai anggota prajurit bala keselamatan, dan dia tergabung sebagai prajurit bala keselamatan di seluruh dunia. Perlu Pendeta Esa Soru mengetahui bahwa bala keselamatan sudah bekerja di 131 negara di dunia, dan orang yang sudah ditabiskan sebagai prajurit bala keselamatan tergabung dengan seluruh prajurit di 131 negara di dunia. Alkitab bilang baptis harus pakai air. Baptis harus pakai air. Baptis harus pakai air. Ya, berarti itu baptis tidak sah. Ya, berarti itu baptis tidak sah. Ya, berarti itu baptis tidak sah. Maka di situ baptis boleh ulang kalau dibaptis oleh gereja yang tidak percaya doktrin Tritunggal atau tidak pakai air, tidak pakai air, tidak pakai air, tidak pakai air, tidak pakai air. Dari tadi harafiah terus, air harafiah, air harafiah, air harafiah. Terus air hidupnya kapan? Apakah manusia tidak butuh baptisan air hidup? Apakah Pak Pendeta Esa Soru hanya butuh baptisan air harafiah dan tidak butuh baptisan air hidup? Apakah perempuan semana yang lebih dibutuhkan perempuan Samaria pada waktu di sumur itu? Baptisan air harafiah atau baptisan air hidup? Dan mana yang dikerjakan Yesus? Yesus baptis pakai air harafiah atau Yesus baptis pakai air hidup? Maka di situ baptis boleh ulang kalau dibaptis oleh gereja yang tidak percaya doktrin Tritunggal atau tidak pakai air, tidak pakai air, tidak pakai air, tidak pakai air, tidak pakai air. Sudah sangat-sangat ketahuan bahwa memang Pendeta Esa Soru sudah terjebak pikirannya dengan salah satu air di Alkitab, yaitu air harafiah. Air harafiah. Dan Pendeta Esa Soru sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa di Alkitab itu masih ada satu jenis air yang lain, yaitu air hidup. Yang Yesus sendiri pernah berkata kepada perempuan Samaria, saya ulangi sekali lagi, kalau air dalam sumur ini, air harafiah ini kamu minum, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kau tidak akan pernah haus. Tetapi air itu, yaitu air hidup itu, akan memancar dalam dirimu, dan air itu akan membawa engkau sampai kepada hidup yang kekal. Salam prajurit Pendeta Esa Soru. Haleluya.